Halo guys, jumpa lagi di Nano Channel New 21. Sering kita mendengar atau melihat baik dari media massa, baik itu televisi, koran, dan majalah tentang kebakaran, baik itu kebakaran rumah penduduk, pabrik, kendaraan, dan yang terbaru saat ini adalah kebakaran depot Pertamina Pelumpang. Ancaman bahaya kebakaran tergantung dari terkendali atau tidaknya api yang menyala. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya api yang tidak terkendali dan dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda. Jadi, ada istilah di ilmu pemadam kebakaran, yaitu adanya segitiga api. Apa sih segitiga api itu? Segitiga api adalah suatu reaksi antara benda yang dapat terbakar dengan oksigen di mana cahaya dan panas dipancarkan. Jadi segitiga api itu adalah 3 komponen penyebab kebakaran, yaitu bahan bakar, adanya oksigen, dan panas. Jadi prinsip untuk pemadaman segitiga api adalah, yang pertama adalah starvation, yaitu menghilangkan atau mengurangi suatu atau tekanan pemadam api dengan jalan mengambil atau menyingkirkan bahan-bahan mudah terbakar. Selanjutnya adalah cooling, adalah teknik pemadam api dengan jalan menurunkan panas sehingga temperatur bahan yang terbakar turun sampai ke titik bawah. Selanjutnya adalah smothering, adalah teknik pemadam api dengan cara menutup oksigen dari api tersebut sehingga dalam kebakaran tidak ada lagi O2-nya. Selanjutnya adalah dilution, adalah apabila kadar O2 di udara lebih kecil dari 12%, maka tidak terjadi api. Jadi itulah istilah segitiga api. Mempraktekkan cara memadamkan api. Klasifikasi kebakaran. Definisi dari klasifikasi kebakaran adalah penggolongan kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar dan pemilihan bahan pemadam yang tepat. Sampai saat ini terdapat 4 macam klasifikasi yang berlaku dalam teknologi penanggulangan kebakaran. Klasifikasi tersebut antara lain: 1. Klasifikasi sebelum tahun 1970. 2. Klasifikasi sesudah tahun 1970. 3. Klasifikasi menurut NFPA. Yang keempat adalah klasifikasi menurut US Coast Guard USA. Yang pertama adalah klasifikasi sebelum tahun 1970. Sebelum tahun 1970, negara-negara Eropa mengakui klasifikasi kebakaran sebagai berikut. Kelas A, bahan bakar padat, contohnya kain, kertas, kayu, dan lain-lain. Kelas B, bahan bakar cair dan padat lunak, contohnya solar, grease, gemuk. Kelas C, kebakaran listrik hidup. Yang kedua, klasifikasi sesudah tahun 1970. Pada bulan Juni 1970 diadakan konvensi internasional yang melahirkan klasifikasi kebakaran sebagai berikut. Kelas A, bahan bakar apabila terbakar akan meninggalkan arang dan abu. Kelas B, bahan bakar lunak dan cair, contohnya minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. Kelas C,
bahan bakar gas, dan kelas D kebakaran logam. Yang ketiga adalah klasifikasi menurut NFPA atau dikenal National Fire Protection Association. Klasifikasi NFPA dikenal sebagai klasifikasi Amerika di darat, sama dengan DPK atau di Indonesia dikenal dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Pembagian klasifikasi NFPA adalah sebagai berikut. Kelas A, bahan bakar apabila kebakaran meninggalkan arang dan abu. Kelas B, bahan bakar cair. Kelas C, bahan bakar listrik. Dan kelas D, kebakaran logam. Indonesia mengikuti klasifikasi menurut NFPA yang tergabung dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PE-Men-1980 tanggal 14 April 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Jadi itu klasifikasi. Selanjutnya, sahabat-sahabat semua, adalah media pemadam menurut jenis ya. Jadi biar kita memudahkan bagaimana penanggulangan di saat kita pemadaman api. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis padat, ya, pasir, contohnya tanah, selimut api, atau kita kenal fire blanket, tepung kimia, atau dry chemical. Itu yang untuk jenis padatnya. Kalau untuk jenis cair, contohnya air, busa atau foam, terus cairan mudah menguap. Yang untuk jenis gas adalah gas asap arang atau CO2, gas zat lemas N2, gas argon, serta gas-gas iner atau lembab yang lainnya. Oke, nanti sahabat-sahabat semua, itulah jenis-jenis untuk media pemadam, ya. Jadi kalau misalnya untuk listrik, ya, listrik itu kebakaran yang disebabkan karena listrik bisa dipadamkan dengan menggunakan CO2 atau dry powder atau kelas B, dan kelas alat pemadamnya pakai CO2, ya. Biasanya di tabung APAR atau alat pemadam api ringan itu ada warna hitam atau ada stiker hitam, ya. Itu ciri dari CO2.